Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Dalam penelitian saya, yaitu yang sudah terpublikasi dalam artikel penelitian alhamdulillah di Scopus Q3, yaitu yang berjudul Teachers Perceptions in Optimizing E-Learning Software to Enhance the World E-Learning Model Types in COVID-19, a case study in Darun Najah Kindergarten School East Java. Jadi penjelasannya dalam hal ini yaitu persepsi guru dalam mengoptimalkan e-learning software untuk meningkatkan model e-learning yang termurah dalam masa era corona saat ini. Saya mengambil contohnya di guru-guru TK Darun Najah di Jawa Timur, yaitu tepatnya di Kabupaten Bondoso. Dalam hal ini yaitu bahwa saya menilai hal ini sangat penting sekali, yang dimana pada masa era corona yang terjadi di seluruh dunia, yaitu masih adanya, tidak semuanya, beberapa negara di dunia yang mempunyai fasilitas yang lengkap dalam menjalankan pembelajaran atau pengajaran online seperti itu. Dan dalam hal ini dalam artikel penelitian saya yaitu bahwa saya menyarankan menggunakan learning model, ya, seperti itu. Karena apa? Learning model selain memang digratiskan oleh yang si pembuatnya, yaitu Martin Dogimas pada tahun 2002, pada waktu awal pembuatannya pada tahun 2002, yaitu dan kemudian alhamdulillah dipermudah pada tahun 2018, ya, 2017, antara tahun 2017 atau tahun 2018, yaitu tadi si pembuat asli e-learning model Martin Dogimas, yaitu membuat perusahaan hosting tadi yang dalam istilah mudahnya tempat penyimpanan, sehingga bisa diakses oleh seluruh dunia asalkan ada jaringan internet, gitu. Jadi pengertian hosting sendiri itu seperti itu. Tadi perusahaan hosting Martin Dogimas membuat perusahaan hosting yang bernama modelcloud.com, yang dimana hal ini lebih dipermudah lagi, yaitu sehingga apa, bisa menginstal e-learning model untuk umum, seperti itu. Sama dengan mengetik di Microsoft Word. Jadi hal ini tadi yang sudah saya katakan, bisa menginstal e-learning model untuk umum, yang berarti apa? Bukan hanya golongan tertentu saja, atau dalam hal ini disebut programmer atau yang harus mempunyai keahlian khusus, seperti itu. Sama dengan Microsoft Word, jadi siapa saja bisa belajar menggunakan dan memakainya dalam mengetik di komputer menggunakan software Microsoft Word, asalkan tadi tidak buta huruf, seperti itu. Jadi bisa dipelajari untuk umum, untuk mengetik di Microsoft Word. Jadi itu dalam hal nilai inovasinya. Kemudian kesulitannya juga bahwa selama hampir 2 tahun atau 3 tahun era corona, pada awal tahun 2020 masuk ke Indonesia itu pada bulan Maret, bahwa mayoritas menggunakan
aplikasi WA atau WhatsApp, yang dimana tadi mengalami masalah, yaitu jika HP yang digunakan memori internalnya sangat sedikit, sehingga untuk menampung hasil karya siswa terutama matematika, yaitu baik foto maupun video, itu memori internalnya yang tidak memuat lagi. Dan juga tergantung tadi mayoritas jenis HP-nya, HP yang sudah lama seperti itu, keluaran sudah lama, sehingga kesulitan dalam memorinya, memori internalnya itu sangat terbatas daya tampungnya. Kemudian yang kedua yaitu kesulitan dalam menilai. Jadi guru harus bekerja 2 kali atau 3 kali untuk memindahkan dan menilai hasil karya siswa tersebut. Jadi tidak seperti di e-learning software jadi kalau di e-learning software Moodle itu kemudahannya yaitu guru langsung bisa menilai seperti itu. Dan perlu dipahami juga bahwa memang aplikasi WA pada dasarnya memang digunakan fungsinya, kalau kita baca di deskripsi di Google Play atau di website perusahaan WA itu sendiri, perusahaan pembuat WA itu sendiri, yaitu bahwa WA itu sendiri memang digunakan fungsinya seperti aplikasi SMS. Jadi sebenarnya bukan untuk learning atau pembelajaran atau pengajaran. Jadi memang lebih tepatnya yaitu tadi jika untuk pembelajaran atau pengajaran menggunakan learning software Moodle, yang dimana tadi segi biaya sudah gratis, kemudian alhamdulillah ditambah di moodlecloud.com, yaitu bisa menginstal untuk umum, dan ada bisa memakai gratis, dibatasi 2 bulan, minimal 2 bulan gitu. Jadi kalau sudah lebih otomatis akan terhapus oleh sistem di moodlecloud.com. Sekian dulu dari saya. Jika ada yang kurang berkenan, mohon maaf. Semua jadi bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi semuanya. Kemudian baik ya, jadi kemudian saya lanjutkan bahwa dalam artikel penelitian saya juga memaparkan bahwa pengenalan yang pertama yaitu ada berbagai macam software. Yang pertama yaitu bahwa pada dasarnya semua software ada yang berbayar dan ada yang gratis seperti itu. Jadi juga free, ada 2 pengertian, yaitu gratis dan ada yang open source, jadi sumbernya terbuka seperti itu. Dan ada juga closed software, yaitu tertutup ya, sumbernya tertutup seperti itu. Jadi secara umum ada 2 jenis software, yaitu yang pertama adalah berbayar dan gratis seperti itu. Kemudian kaitan dengan keadaan sekarang ini, itu dari kegunaan bahwa pada era corona saat ini, yang dimana juga terjadinya dampak dari corona ini, era corona, yaitu banyak kebangkrutan ya, juga dampak
dari ekonomi, yaitu imbas dari corona ini, yaitu banyaknya otomatis banyaknya pengangguran karena banyak terjadi tadi penutupan perusahaan, beberapa perusahaan, karena tadi untuk menghindari penyebaran virus corona itu sendiri, yaitu dan terjadi di seluruh dunia, yaitu juga kesulitan dalam berjualan, ya seperti itu, sehingga dari era corona ini, jadi corona sendiri itu menimbulkan dampak ekonomi, yaitu kesulitan ekonomi, jadi itu, sehingga perlu dalam artikel penelitian saya ini bahwa perlu kita berusaha tadi dengan mengenal atau mengetahui tadi yang learning modal yang memang tadi gratis, yang tadi dari segi biaya sudah tidak terbebani, dan walaupun tadi Moodle Cloud sendiri juga harganya tidak terlalu mahal seperti itu, daripada memakai jenis learning yang lainnya. Jadi yang memang sebelum era corona memang pada umumnya menggunakan tadi e-learning yang berbayar seperti itu, dan menurut saya jadi dampak dari COVID-19 sendiri bukan hanya tadi ekonomi secara umum, baik itu juga kondisi ekonomi negara, yang dimana tadi dengan adanya kondisi ekonomi negara juga akan berdampak pada pembiayaan pendidikan atau di sekolah itu sendiri. Ini juga akan menimbulkan dampak juga pada khususnya pendidikan di sekolah-sekolah swasta. Jadi dengan artikel penelitian saya ini, yaitu menganjurkan tadi menggunakan learning model, ya, dari segi biaya sudah tidak terbebani karena gratis itu, daripada jenis learning yang lainnya gitu. Itu juga selain gratis tetapi tidak terbaik untuk dalam kualitas, daripada kualitas learningnya terbaik daripada jenis learning yang lainnya. Jadi walaupun gratis menjadi yang terbaik seperti itu. Kemudian saya lanjutkan bahwa untuk cara menggunakannya, yaitu dalam e-learning model ini bagi guru-guru, khususnya guru-guru di Darun Najah, tempat penelitian saya dalam penelitian ini, yaitu bahwa yang pertama, guru tadi mengcopy ke komputer, jadi tetap walaupun tadi HP untuk pengiriman dari orang tua tadi, hasil karya dari siswanya, dari orang yang dibentuk oleh orang tuanya begitu, untuk mengirim ke HP guru, kemudian si guru tersebut mengcopy ke komputer dari hasil karya siswa seperti itu, kemudian mengupload tadi, ya. Jadi kemudian si guru mengupload menggunakan tadi username dan password dari setiap murid tadi ke Moodle itu. Jadi ada dua langkah itu, jika pertama memang orang tua atau wali murid mengalami kesulitan dalam mengupload sendiri ke learning modelnya, tetapi yang cara kedua perlu ada pelatihan tadi wali murid
atau orang tua siswa tadi, jika langsung mengupload sendiri ke learning modelnya seperti itu. Baik begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kemudian baik ya, jadi kemudian saya lanjutkan bahwa dalam artikel penelitian saya juga memaparkan bahwa pengenalan yang pertama yaitu ada berbagai macam software. Yang pertama yaitu bahwa pada dasarnya semua software ada yang berbayar dan ada yang gratis seperti itu. Jadi juga free, ada dua pengertian, yaitu gratis dan ada yang open source, jadi sumbernya terbuka seperti itu. Dan ada juga closed software, yaitu tertutup ya, sumbernya tertutup seperti itu. Jadi secara umum ada dua jenis software, yaitu yang pertama adalah berbayar dan gratis seperti itu. Kemudian kaitan dengan keadaan sekarang ini, yaitu dari kegunaan, bahwa pada era corona saat ini, yang dimana juga terjadinya dampak dari corona ini, era corona, yaitu banyak kebangkrutan ya, juga dampak dari ekonomi, yaitu imbas dari corona ini, yaitu banyaknya otomatis banyaknya pengangguran karena banyak terjadi tadi penutupan beberapa perusahaan, karena tadi untuk menghindari penyebaran virus corona itu sendiri, yaitu dan terjadi di seluruh dunia, yaitu juga kesulitan dalam berjualan ya, seperti itu, sehingga dari era corona ini, jadi corona sendiri itu menimbulkan dampak ekonomi, yaitu kesulitan ekonomi, jadi itu, sehingga dalam artikel penelitian saya ini bahwa perlu kita berusaha tadi dengan mengenal atau mengetahui tadi yang learning modal yang memang tadi gratis, yang tadi dari segi biaya sudah tidak terbebani, dan walaupun tadi model cloud sendiri juga harganya tidak terlalu mahal seperti itu, daripada memakai jenis learning yang lainnya. Jadi yang memang sebelum era corona memang pada umumnya menggunakan tadi e-learning yang berbayar seperti itu. Dan menurut saya, jadi dampak dari COVID-19 sendiri bukan hanya tadi ekonomi secara umum, baik itu juga kondisi ekonomi negara, yang dimana tadi dengan adanya kondisi ekonomi negara juga akan berdampak pada pembiayaan pendidikan atau di sekolah itu sendiri. Ini juga akan menimbulkan dampak juga pada khususnya pendidikan di sekolah-sekolah swasta. Jadi dengan artikel penelitian saya ini, yaitu menganjurkan tadi menggunakan learning model ya, dari segi biaya sudah tidak terbebani karena gratis,
seperti itu, daripada jenis e-learning yang lainnya gitu. Itu juga selain gratis tetapi tidak terbaik untuk dalam kualitas, daripada kualitas e-learningnya terbaik daripada jenis e-learning yang lainnya. Jadi walaupun gratis menjadi yang terbaik seperti itu. Kemudian saya lanjutkan bahwa untuk cara menggunakannya, yaitu dalam e-learning Moodle ini bagi guru-guru, khususnya guru-guru di Darun Najah, tempat penelitian saya dalam penelitian ini, yaitu bahwa yang pertama, guru tadi mengcopy ke komputer, jadi tetap walaupun tadi HP untuk pengiriman dari orang tua tadi, hasil karya dari siswanya, dari orang yang dibentuk oleh orang tuanya begitu, untuk mengirim ke HP guru, kemudian si guru tersebut mengcopy ke komputer dari hasil karya siswa seperti itu, kemudian mengupload tadi ya. Jadi kemudian si guru mengupload menggunakan tadi username dan password. Jadi setiap murid tadi ke Moodle itu seperti itu. Jadi ada dua langkah itu jika pertama memang orang tua atau wali murid mengalami kesulitan dalam mengupload sendiri ke learning Moodle-nya. Tetapi yang cara kedua perlu ada pelatihan tadi, wali murid atau orang tua siswa tadi, jika langsung mengupload sendiri ke learning Moodle-nya seperti itu. Baik begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.